Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7A. Pagi, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Nah, Pagi, Bu. bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Apakah ada yang sakit? Alhamdulillah sehat semua, Bu. Alhamdulillah sehat semua. Yang tidak masuk hari ini siapa ya? Masuk semua, Bu, karena sehat semua. Oh, alhamdulillah. Nihil ya, tidak masuk ya. Iya, nihil yang Tidak tidak pernah masuk. Iya, Nihil Nihil tidak masuk, pernah Bu. masuk. Iya, Nihil membantu orang tuanya katanya tadi. Oke, begini anak-anak. Bu Fani membawa satu buku. Kelihatan tidak? Kelihatan, Bu. Selena. Lihat, Bu. Selena Selena. Gomez lah itu, Bu. Wah, Selena Gomez bukan ini bukan Selena Gomez ya. Ini adalah novel. Pengarangnya kelihatan tidak? Ini siapa? Terelie. Terelie. Ada yang kenal Terelie? Belum pernah Aku kenalan, belum Bu. Belum kenalan tapi pernah dengar namanya sering. Iya, itu seperti lagu Sering India ya, dengar. Terelie. Iya. Ya, Terelie itu adalah seorang penulis novel. Itu novelnya sudah banyak sekali. Mungkin kalian akan tahu kalau Ibu menyebutkan Bidadari-Bidadari Surga. Pernah dengar? Daun jatuh tidak pernah membenci angin, Bu. Nah, betul itu. Pernah, Kemudian, Bu, pernah dengar. nah, Bulan, Bu. ya. Matahari. Nah, ini tadi Negeri novel. para bedebah. Nah, betul sekali. Hafalan sholat Delisa. Nah, itu juga sudah difilmkan. Nah, ini tadi novel yang saya bawa judulnya adalah Selena. Nah, novel ini itu novel fantasi. Ya, novel fantasi. Ini saya bacakan sedikit saja belakangnya ya. Buku kedua ini bercerita tentang Akademi Bayangan tingkat tinggi. Sekolah terbaik di seluruh klan bulan. Tentang persahabatan 3 mahasiswa yang diam-diam memiliki rencana berpetualang ke tempat-tempat jauh, tetapi petualangan itu berakhir buruk saat persahabatan mereka diuji dengan rasa suka, egoisme, dan pengkhianatan. Ya, untuk lebih detailnya kalian nanti bisa pinjam buku ini di perpustakaan. Gitu ya anak-anak ya. Nah, kenapa sih Bu Fani bawa buku? Bu Guru. Kenapa sih Bu Fani bawa novel? Kira-kira kenapa? Ada yang tahu tidak? Mau belajar novel. Mau belajar novel? Oh tidak. Guru lagi disuruh baca novel. Oh disuruh baca novel. Ke Pak Bukan Dur ya. Coba ke Pak Dur. Kenapa saya membawa buku? Bu Fani ini hanya ingin memotivasi kalian ya bahwa pekerjaan di dunia ini itu tidak hanya terbatas menjadi dokter, menjadi guru seperti Bu Fani, menjadi dosen seperti Pak Didin, menjadi tentara, apalagi menjadi pilot, bahwa ada satu profesi namanya penulis. Ya. Nah, anak-anak, kalau kalian suka menulis, itu kalian tuangkan. Kalian tuangkan. Siapa tahu nanti kalian akan menjadi seorang penulis seperti Terry. Ya, kalian bisa membayangkan satu buku saja harganya berapa? Harganya itu sekitar 90.000 misalnya ya. Fee untuk penulis ya mungkin 50.000 lah katakanlah. Fee untuk penulis 50.000 dikali berapa eksemplar nanti kalau novel kalian laku. Wah, kalian bisa jadi jutawan. Ya, jadi kalian tidak hanya mengandalkan gaji tiap bulan, tapi kalian bisa memperoleh income itu ya mungkin mingguan atau mungkin bulanan tapi dalam jumlah yang besar. Nah, begitu ya. Nah, hari ini Bu Fani akan mengajak kalian untuk tebak tokoh dulu, untuk menebak tokoh. Ya. Bu, income itu apa, Bu? Oh, maaf, itu bahasa Inggris ya. Income itu pendapatan, ya, pendapatan, penghasilan, uang. Mau dapatkan uang, ya. Cuan. Iya, cuan. Kalau bahasa sekarang cuan. Ini Bu Fani Sultan suka punya, uang, Bu. saya Ya, juga Bu. suka. Bu Fani juga suka ya kalau uang ya. Nih, Faisal, Bu, punya uang banyak.
Wah, punya kebun uang. Amin. Punya kebun uang mungkin ya, Faisal ya. Amin. Ini kelihatan apa tidak ya gambarnya ya? Sarang Laba-laba, Bu. laba-laba. Sarang laba-laba. Wah, Spiderman, Bu. Wah, pinter Spiderman. sekali. Oh, itu Padahal- kayak yang di uangnya Faisal Spiderman. Wah, pintar sekali. Padahal saya belum mengajukan pertanyaan loh. Padahal pertanyaan saya benar. Siapakah tokoh yang identik dengan jaring laba-laba? Ternyata benar. Jawabannya adalah Spiderman. Spider-Man. Ya, benar. Jawabannya adalah Spider-Man. Tahu tidak karakternya Spider-Man itu seperti apa? Tahu, Bu. Pemberani, Bu. Oh, Ganteng berani pula. betul. Terus apa lagi? Suka menolong. Suka Friendly menolong. neighborhood Spider-Man. Ya, apalagi? Apalagi? Spider-Man. Tapi suka malu, Bu. Malu kan? Nah, Spider-Man itu sebetulnya adalah pemuda yang biasa saja ya, pemuda yang pemalu. Tetapi tiba-tiba dia mendapat keajaiban, dia digigit sama laba-laba, akhirnya dia berubah menjadi manusia super. Wah, hebat sekali ya. Nah, minggu kemarin, ayo kan Bu Fani sudah menugaskan kalian untuk membawa benda-benda yang identik dengan satu tokoh imajinatif atau satu tokoh fiktif. Ayo ditunjukkan, sudah bawa apa belum? Ayo ditunjukkan. Saya bawa batu akiknya Bapak, Bu. Oh, batu akiknya Bapak. Oke, bagus. Terus siapa lagi yang bawa benda-benda imajinatif? Ayo, siapa? Pak Bu. Sultoni Saya- tidak saya membawa. bawa Wah, keris, itu Faisal membawa Saya apa bawa itu? keris, Bu. Aduh, gak kelihatan. Saya bawa lem, Bu. Saya, Bu. Wah, Evi bawa lem. Terus siapa lagi Saya, tadi? Bu. Jeffrey tadi bawa apa, Saya, Jeffrey? Bu. Bawa keris, Bu. Saya, Oh, Bu. bawa keris. Wah. Keris itu punya siapa itu, Jeffrey? Punya mbah saya, Oh, Bu. punya Mbah. Nah, Keris patil lah. penyanyi itu ya. Oke. Kalau keris itu punyanya mbahnya Jeffrey, berarti karakternya mbahnya Jeffrey bagaimana? Ayo coba diceritakan. Kok sampai bisa punya keris? Karakternya seperti apa? Medeni, Bu. Oh, Denny menakutkan. Dia Kenapa kok bisa menakutkan? angker kayak suka barang-barang halus itu, Bu. Suka kekuburan-kuburan gitu, Bu. Oh, suka yang berbau-bau mistis. Ya, wah Iya. itu berarti karakternya suka hal-hal mistis gitu, ya mbahnya Jeffrey tadi. Namanya siapa? Jeffrey. Namanya Mbah Suro. Namanya Mbah Suro. Wah, namanya Mbah Suro. Ini punya keris sebagai pegangannya. Nah, siapa lagi tadi yang bawa tadi? Coba tolong diceritakan. Siapa tadi? Faisal. Ayo Faisal. Tadi bawa apa tadi? Ini, Bu. Hitam-hitam tadi. Ini data intelijennya Amerika, Rusia, Ukraina semua di sini, Bu. Waduh. Saya simpan, Bu. Ini siapa ini tokohnya yang membawa data-data intelijen ini? James Bond, Bu, saya, Bu. Oh, James Bond. Oke, bagus, bagus. James Bond ini karakternya seperti apa ini, Faisal? James Bond itu seorang intelijen, Bu. Agen Ya, dari negara Inggris. pinter Nah, berarti dia ya. menyelesaikan masalah-masalah di belakang layar yang menyangkut keamanan dunia, Bu. Wah, gitu. Bagus, 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 bagus. Nah, semuanya nanti pasti akan saya beri giliran untuk menceritakan tokohnya. Nanti kalian ceritakan tokohnya ya. Sekarang Ibu mau membagikan layar. Ibu punya LKPD, Bu LKPD itu, Bu. lembar kerja peserta didik ya. KS, Bu. Ya, itu LKS itu kalau versi lama ya. Kalau sekarang namanya LKPD, sama saja sebetulnya. Fatima itu enggak tanya, Bu, ngetes terus dari tadi, Bu. Iya, Fatima itu suka gitu memang. Oh.
Aku seneng loh Iya. Pak Ane dadi murid. Nih, lembar kerja peserta didik. Ini coba dilihat. Nah, wah bagus kan? Ini ada warna-warni. Kelihatan apa tidak ini? Kelihatan. Kelihatan Bu. Oke, menulis cerita fantasi. Wah, ini sekarang nanti kalian masuk ke tahap 1, mengkreasikan tokoh. Nah, ini tadi teman-teman kalian sudah banyak membawa tokoh. Ada James Bond, tadi ada Mbah Suro. Sekarang kalian memilih 5 tokoh. Silahkan kalian memilih 5 tokoh yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian. Kemudian kalian beri watak dan karakternya. Nah, watak dan karakternya ini kalau bisa jangan yang sesuai atau lebih kreatif lah dari karakter aslinya. Misalnya karakternya Peter Parker itu kan karakternya suka menolong gitu ya. Misalnya nanti kalian kreasikan, oh selain dia suka menolong ternyata tapi dia itu menolongnya minta uang, Bu, gitu. Boleh. Kemudian tadi ada karakter Mbah Suro. Mbah Suro itu mistis, Bu, suka hal-hal gaib. Oh, tapi Mbah Suro itu kalau ke cucunya itu sayang. Nah, nanti boleh ditambahkan di situ ya. Sekarang tugas kalian menuliskan itu. Ayo, dituliskan dulu sekarang. Saya beri waktu. Sudah selesai? Silakan Wulan. Tokohnya siapa Iya, Bu. saja? Kamu yang menarik perhatianmu. Namanya ada Mawar, ada Apa tuh, Ma? Melati, ada Anggrek, kemudian ada sepatu. Ada sepatu, namanya sepatu. Iya, Bu. Oh, namanya Saya sepatu. Iya, saya ambil dari nama-nama bunga, Bu. Oh iya bagus sekali. Ini karakternya nanti beda-beda ya. Iya, Bu. Tadi kan saya Nah, bawa akek, Bu. Akeknya nah, Bapak. oke. Nah, di karakternya Mawar itu seperti apa karakternya Mawar? Mawar tuh cantik, rambutnya panjang, dia centil, dia suka pakai baju warna merah, dia baik hati. Wah, bagus. Ini kira-kira Mawar ini jadi pemeran utama atau pemeran pendamping ini? Jadi yang utama aja, Bu. Soalnya paling baik, Bu. Paling cantik, Bu. Oke, paling baik, paling cantik. Nah, sebetulnya tokoh itu ada beberapa loh anak-anak. Ini Bu Fani bagikan terlebih dahulu ya. Ada beberapa. Eh, nah, ini kelihatan tidak? Sudah munculkah? Sudah Bu. Oh, lah kok munculnya yang ini ya? Si. Sebentar, sebentar. Nah, ini dia. Sudah muncul ya gambarnya anak cantik ini ya. Belum, masih. Nah, ini. Sudah Bu. Ini. Nih, menulis cerita fantasi. Ini tokoh itu. Nah, ini dia. Macam-macam tokoh. Nanti pada saat kalian menuliskan karakternya. Ada protagonis, ada antagonis, ada tritagonis. Nah, protagonis ini.
tokoh yang menampilkan sesuatu dengan pandangan yang apa ini tadi, yang membawa positif, pokok karakternya positif seperti Mawar tadi itu protagonis berarti Wulan karena dia baik hati. Nah, kemudian ada juga tokoh antagonis, itu tokoh yang dibenci pokoknya. Karena kadang wataknya itu buruk dan negatif. Nah, kemudian ada juga tokoh tritagonis itu penengah ya. Penengah itu dia bijak. Nah, oke, nanti dari tokoh-tokoh itu kalian beri latar cerita. Ya, dari tokoh-tokoh yang sudah kalian temukan 5 tadi, kalian beri latar cerita. Nah, latar ceritanya apa? Latar cerita bisa tempat, bisa suasana, begitu. Ini nanti setelah diberi eh, situasi, diberi latar, kemudian nanti diimajinasikan, dikembangkan menjadi kerangka karangan. Nah, ini alurnya itu yang kalian tahu itu kan biasanya pembukaan itu di awal, kemudian ada konflik, kemudian ada penyelesaian. Nah, itu bisa dibalik-balik anak-anak. Itu bisa dibolak-balik, itu bisa ini pengenalan dulu, rangkaian kejadian, klimaks. Nah, bisa juga misalnya kalian tampilkan dulu sepenggal ini klimaksnya atau konfliknya. Baru flashback pengenalan misalnya, itu bisa. Ya, ini jangan lupa perkuat dengan ciri kebahasaannya. Ada kata ganti, ada pilihan kata kias, ada kata sambung. Ini. Oke. Nah, sekarang tadi kalian sudah ketemu tokohnya. Sekarang tokoh itu kira-kira mau ditempatkan di mana? Ini Bu Fani sudah ada situasinya. Sudah ada situasi, ayo siapkan HP-nya. Nah, ini disiapkan HP-nya. Nih, kelihatan? Ini ada barcode. Nah, ada barcode. Ayo HP-nya dikeluarkan. Nggak bawa HP, Bu, saya, Bu. Aduh, langsung berkelompok dengan temannya. Kalau tidak bawa HP, silahkan. Iya. Ini dipindai dulu. Tahu dipindai? Pindainya pakai Google. Google yang di luar itu kan ada kameranya. Ada kamera di gambar ini loh. Kan Google pencarian, kemudian ada kayak mic, sebelahnya mic itu ada kayak kamera. Nah, itu silakan dipindai. Sudah ada yang bisa memindai? Muncul tidak? Ada gambar apa? Ayo. Ada apa di balik barcode itu? YouTube, Bu. YouTube, Bu. YouTube. Oke, YouTube apa itu? Video apa? Kebohongan seorang ayah. Nah, Jutaan kebohongan orang seorang. menangis. Nah, ayo dilihat sebentar itu. Silakan dilihat sebentar. Dilihat sebentar. Sudah selesai melihat videonya? Proses, Bu. Oh, proses. Itu tidak lama itu videonya hanya 3 menit.
He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. That he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. Sudah? Ayo videonya bercerita tentang apa? Ayo. Ayo videonya bercerita tentang apa? Ayo Fatima. Iya Bu, sebentar Bu. Bercerita. Ya, Verti. Bercerita tentang pengorbanan seorang ayah tanpa sepengetahuan anaknya. Jadi enggak mau membuat kepikiran anaknya, Bu. Jadi seolah-olah selalu punya uang, selalu bahagia, kemudian selalu punya waktu, padahal di belakang anaknya tertatih-tatih untuk menyenangkan anaknya, bekerja apapun demi anaknya, Bu. Nah, itu dia isi dari videonya tadi ya, tentang pengorbanan seorang ayah. Yang dilihat anaknya ya ayahnya terbaik, hebat gitu ya, ternyata di belakangnya seperti itu. Nah, tokoh yang sudah kalian temukan, 5 tokoh tadi itu kalian masukkan ke dalam ini ke dalam tahap 2 ya, di tokoh kalian tadi. Kemudian beserta dengan ada rangkaian kejadian tadi, ada peristiwa ayah yang berkorban untuk anaknya. Nih, strukturnya fantasi, kalian masih ingat apa strukturnya fantasi? Orientasi. Orientasi, terus komplikasi, terus resolusi. Resolusi. Nah, sekarang kalian buat, dituliskan di sini orientasinya apa, peristiwanya, berdasarkan video yang sudah dibagikan saya tadi. Bu, apakah saya boleh mengembangkan cerita di luar video tadi, Bu? Boleh? Jawabannya boleh. Tetapi masih ada kaitannya dengan video ini tadi ya, masih ada kaitannya. Nah, setelah itu setelah membuat peristiwa tadi, kalian buat kerangka. Kerangkanya sama, isinya sama, ada struktur, uraiannya, kemudian ini tokoh yang hadir, diberi tokoh yang hadir ya. Kira-kira nanti diorientasi, mau diperkenalkan siapa? Oh, Mawar sama Melati saja, Bu. Gitu. Nanti dikomplikasi, muncul siapa? Anggrek sama sepatu, gitu misalnya. Silakan. Bu, misal nggak usah tokoh antagonis, nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa sebetulnya, tapi pokok ceritanya harus menarik ya. Takutnya nanti kalau karakternya baik-baik semua nanti tidak ada konfliknya. Konfliknya di dirinya sendiri, Bu. Oh, konfliknya di dalam dirinya sendiri. Oke, coba deh kamu tuliskan dulu. Nanti Konflik ini batin.
Konflik batin. Oh ya, coba nanti ya. Saya pengen tahu nanti hasilnya seperti apa yang konflik batin itu. Yo, ini saya beri waktu 30 menit ini untuk membuat peristiwa sama membuat kerangka ini. Yuk, kira-kira ada yang sudah selesai? Ayo coba Nihayatul diceritakan hasil peristiwanya. Peristiwanya apa saja yang sudah kamu temukan? Mohon maaf, Bu. Tadi saya belum lihat videonya. Oh, tadi belum lihat videonya. Belum. Ya, padahal tadi barcode-nya sudah saya tempel di papan ya. Barcode-nya tadi kan sudah ditempel di papan. Nanti Iya, kamu Bu. Tadi. bergantian men-scan barcode-nya itu ya, biar tahu videonya. Kalau Baik, Bu. Ye. Ayo, siapa lagi yang sudah? Tolong diceritakan, ayo. Evi, uraian peristiwanya seperti apa ya? Belum, Bu. Oh, belum. Apa ini yang membuat kesulitan Saya ini apa? bingung, Bu. Sama. Bingungnya kenapa? Bingungnya kenapa? Ini tokohnya dari video tadi, tak, Bu? Tokohnya yang sudah kamu temukan tadi 5 orang. 5 tokoh tadi. Ya, seperti punyanya Wulan tadi ada nama-nama bunga itu tadi. Nah, Oh, ini saya kemudian, buat sendiri. oh boleh, buat sendiri boleh. Nah, tokoh itu kemudian nanti masuk ke situasi yang ada di video tadi. Tokohnya tadi masuk ke situasi pengorbanan seorang ayah tadi. Masukkan di situ tokohnya. Kira-kira bagaimana cara tokoh-tokoh ini menyelesaikan peristiwanya? Sebentar, Bu, saya tak tanya ke Wulan dulu. Saya masih bingung. Oke, Wulan. Gimana, Bu? Kalau tokohmu itu kira-kira dimasukkan ke peristiwa yang pengorbanan seorang ayah tadi bagaimana? Bisa, Bu. Itu tadi anaknya saya kasih nama si Mawar. Ya kan, Ya. Bu? Tapi nanti si Mawar itu ini harus dihubungkan sama yang tadi saya bawa nggak, Bu? Yang saya pinjam dari bapak saya nggak, Bu? Boleh. Harus dihubungkan. Oh gitu ya, Bu ya. Jadi pengen saya nanti tuh si Mawar dia punya cincin ajaib, Bu. Ceritanya begitu. Terus Nah, bapaknya nanti bisa diselamatkan sama si Mawar. Jadi dia nanti bisa kaya, Bu. Pakai cincin ajaibnya si Mawar itu ceritanya nemu cincin pada saat dia ada di bawah pohon di belakang sekolah. Gitu, Bu. Nah, bagus sekali itu sudah jadi cerita fantasi. Wulan, benar seperti itu. Nanti dihubungkan dengan yang kalian bawa. Misalnya tadi Jeffrey itu membawa keris gitu ya. Wah, misalnya nanti anak kecil ini ketemu sama keris sakti. Nah, keris ini bisa mengabulkan permintaan misalnya, atau keris itu mengeluarkan jin gitu misalnya. Itu kalian sambungkan gitu. Nah, anak-anak, pertemuan hari ini kita sampai pada kerangka saja. Karena sudah habis, sudah bel. Ya. Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Mengenal tokoh dalam cerita fantasi. Nah, mengenal tokoh dalam cerita fantasi. Kemudian, Sultoni, Bu, kayaknya tahu, Bu. oh iya, Sultoni, ayo jangan tidur nggak Sultoni. Ayo, apa yang sudah didapatkan dari pembelajaran hari ini? Dapat apa?
Tadi struktur dari teks cerita fantasi Ya, yang strukturnya saya apa saja? strukturnya tadi apa? Orientasi, terus Hmm, masalah, terus apa lagi tadi lupa. Resolusi, penyelesaian. Resolusi. Ya, oke, bagus. Kalian sudah hebat sekali hari ini. Sudah belajar mengimajinasikan tokoh-tokoh yang sudah kalian bawa dari rumah dan dikasih peristiwanya, dikasih situasi tadi. Kemudian menghasilkan cerita yang sangat bagus sekali. Minggu depan kalian akan mengembangkan kerangka yang sudah kalian tulis tadi menjadi cerita fantasi yang utuh, menjadi cerita fantasi yang menarik ya. Sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada salah. Selamat bertemu lagi. Sampai bertemu lagi minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku